Kentang ada, kopi ready. Kitanya mana bang? Masuk dulu kali ya? Sabi. Iya. Dimana? Akhirnya. Jalan-jalan kita. Jalan-jalan juga nih Kopdar ya. Kira iya. Di mana nih bang? BTW? Di kota orang. Kota orang. Sore di kota orang. Aduh. Siap. Kita di puncak. Puncak. Tapi masih Masih berdua ya. Dengan kita. Gak apa-apa. Lagi gua rayu-rayu nih bang. Semoga ada tim brand yang kira bisa kita tanya-tanya. Nih jadi narasumber. Betul, gue pengen banget tahu lebih dalam. Share ke sobat-sobat FDR. Ini kan kita tadi ke puncak. Betul. Gitu kan. Kita udah ngelewatin belokan-belokan dan ternyata puncak ini identik sama tikungan-tikungannya. Lah, Iya kan? tikungan dan tanjakan ya. Dan tanjakan juga ya. Tergantung kalau pulang turunan. Ah iya bener Ya, lagi. bener saya dong. Salah, mohon maaf. Ngomong-ngomong puncak nih bang. Lu pasti punya pengalaman pertama kali ke puncak. Ada jelas. Gue juga ada jelas. Kita bahas kali ya. Kita sharing. Kita bahas di Kopdar. Kopi darat ala FDR. Lu ada pengalaman pertamamu siapa duluan nih yang cerita nih? Lu dah. Gue ya? Gue pengalaman pertama gue ke puncak, bentar masih ngunyah. Ingat nggak tahun berapa? 2014. 2014. Gue selesai SMA, dapet SIM tuh. Oke. SIM motor. Akhirnya riding lama teman-teman dan memang mengadakannya H-1 juga kayak. Oh mendadak. Bosan nih, puncak yuk, ayo sekarang. Gak deh besok aja, ayo besok gak. Ala kadarnya, ban-ban bawaan, Oke. terus juga bensin Motor. dulu. Bensin masih yang inilah. Masih terjangkau lah, masih murah ya. Masih terjangkau juga, jadi Terus? kita berangkat. Experience ridingnya bang? Yang lu rasain apa? Dingin, dulu dingin banget di antara kena hujan kabut kayak gitu-gitu. Kita jauh-jauh ke sini masih ada Mandalika. Masih ada sirkuit Nggak apa-apa. Mandalika ya. Dia menyertai kita kemana aja. Iya betul, karena akan selalu ada. Betul. Oke. Kalau lu kayak gimana bang? Sama di tahun yang sama tuh gua 2014. Kalau Pas- kita seumuran. Iya, baru-baru punya SIM. Terus pengen ngerasain riding jauh. Waktu itu gue sama teman-teman komunitas kebetulan. Jadi setelah SMA itu gue join komunitas. Riding kita ke puncak. Gitu. Biasanya dulu ikut keluarga kan masih kecil bang. Iya. Naik mobil gitu. Nah ternyata pas di motor tuh berbeda sekali ya. Iya. Banyak tikungan. Iya. Dan lu full kontrol pasti. Iya. Ngomong-ngomong puncak itu, tikungannya tuh identik banget menurut gua. Kayak lu lagi ada belokan panjang nih. Tahu-tahu belokan sepatah Oh sambil tiba-tiba ada yang nanjak. tajam gitu ya. Kayak gitu tuh. Ini pertama kali pengalaman gua ke puncak bawa motor sendiri, agak kaget jujur. Oke sama-sama. Kaget. Disitulah handling dan grip suatu motor tuh diperhitungkan gitu loh. Oke. Kayak lebih harus diandalkan nih, kayak positioning, terutama positioning kayak lu belok, ya udah lu belok atur kecepatan dan angle belokan lu. Jangan yang kayak MotoGP yang tiba-tiba ambil dari sisi luar, belokan kiri ke sisi dalam, terus pas keluar exit belokan sisi kanan lagi. Iya. Tahu-tahu amit-amit ada kendaraan lain dari arah Insiden. lawan, Iya. kita nggak tahu. Nah karena di jalanan puncak pun bukan cuma kita yang jalan ya. Betul. Banyak pengendara lain dan Banyak. tipe kendaraannya juga macam-macam. Macam-macam. Gitu. Roda 2-nya banyak, terus ada roda 4-nya gitu. Roda Iya. 4 juga bukan cuma mobil-mobil biasa tapi kadang ada truk juga. Ada bis. bis. Selain tikungan mungkin jalanan kan juga kadang aspalnya belum terlalu merata ya bang. Betul. Apalagi kondisi puncak dulu tuh. Apalagi belokan yang blind spot. Nah itu Bolong. pentingnya kita tahu kondisi jalanan kali ya. Terutama di puncak kan. Betul. Kalau itu gue setuju. Perbedaan naik sama turun tuh juga tricky loh bang. Tricky banget. Lu nanjak tuh butuh grip yang lebih ekstra gitu buat nanjak Untuk ban ya. untuk bannya. Nah turunan itu jangan sering-sering ngerem sih, iya nggak sih? Iya turunnya yang lebih tricky sih bang. Turunan tuh jauh lebih tricky. Kalau Iya. keseringan ngerem, cakramnya panas Kemakan. jadi nggak bisa ngerem. Tuh. Tapi juga kalau kita pakai matic, mengharapkan engine brake agak sulit. Iya harus. Nah itulah pentingnya kenal kondisi motor juga. Bener. Kalau dia udah kenal kondisi motornya, gua rasa dia nyari engine brake-nya gampang. Iya, juga tuh, Bang. iya, jangan sampai plos gitu loh kayak Oh, itu lagi turunan terus lepas gas tiba-tiba hilang gitu. Itu bahaya banget. Terus akhirnya ngerem secara mendadak. Hmm. Terus mungkin ban juga kurang mendukung gitu. Jadinya amit-amit kan ada insiden gitu. Banyak yang apa ya sedikit menyepelekan pada saat turunan. Iya. Gitu. Padahal Dan- turunan sama pentingnya juga kayak Belokan. betul. Dan yang diandalkan itu justru grip. Grip pada ban. Iya kan, Betul, grip gua pada setuju. ban kan. Gua setuju. Lu pakai ban A
dan ban B di saat lu cornering itu pasti beda, feel-nya beda. Beda. Iya kan? Ukuran juga mempengaruhi pastinya, ya kan? Tapi tanpa disadari, tapak ban itu juga lebih mempengaruhi. Betul. Iya kan? Sama karakter ban, soft compound, intermediate compound, iya kan? Pas pada saat pergantian ban itu juga kan banyak yang belum aware, terutama waktu kita baru ganti ban ada yang namanya apa? Break in pace. Break in pace. Buat teman-teman yang belum tahu break in pace bisa nonton di YouTube-nya FDR ada. Iya, yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau baru ganti ban terus ada terasa licin-licin sedikit sih biasanya. Iya. Itu memang karakter ban baru. Iya. Atau memang pas belok tuh agak kurang pede. Iya. Padahal pede aja ya. Iya, padahal masih baru. Masih baru karena masih baru aja. Buat touring berarti kan butuh ban yang spesial lah. Ya. Iya kan? Gua nggak ditanya rekomendasi bannya apa ya, udah lah. Belum. Oh, belum. Biasanya kan rekomendasi bang. Rekomendasi. Gas. Kayak kemarin sih bang. Apa tuh? Buat riding jarak jauh atau bahkan touring ya, gua tetap andelin FDR Ultimate Gen 2 Blaze Emperor. Blaze Emperor. Iya. Untuk metik-metik 150-160 ya? Bisa. Kalau tadi gue nyobain Ford XR Evo. Itu enak juga tuh. Enak kok. Iya. Enak dia. Buat yang riding medium kayak kita nih, yang ke puncak, Jakarta puncak, itu masih oke banget. Secara grip oke, terus secara looks begitu dipasang di motor tadi ganteng banget. Iya. Looksnya gagah ya gitu. Koker gitu. Angker. Wah, ini jadi Om Ded nih kayak ini. Enggak dong. Ini kan Kopdar Kala FDR. Oh iya, kopi darah, bukan kopi Dedi. Gitu bang. Tuh, terus buat big scooter. Apa tuh? FDR Ultimate Gen 2 Blaze MP Tourer. Ultimate lagi ya? Ya, touring. Udah cocok. Oh, emang buat touring. Cocok buat touring. Kalau MP Tourer dipakai di dalam kota, berubah nama nggak jadi? MP Seater. Ada yang Citigo. Buat di dalam kota. Citigo, iya. Tapi bisa juga sebenarnya Citigo dipakai riding jauh masih. Betul. Okay masih oke. Balik lagi makanya tadi kalau kita udah kenal sama cara berkendara kita, jalanan yang mau kita tempuh gitu. Nah, itu proses pemilihan ban akan semakin mudah. Dan kitanya juga makin tahu, oh ternyata ban ini yang cocok buat kita. Dan semua kebutuhan kalian di jalan, gua rasa gua nemuinnya di FDR. Tetap FDR yang bisa provide. Banyak banget varian produknya. Banyak. Ukuran, karakter ban. Iya kan, tipe-tipenya banyak. Masing-masing kategori juga banyak. Gitu. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kalian lah. Iya. Jadi kesimpulannya, puncak itu seru. Ada lagi. Ada lagi. Tapi ini di akhir ya. Ahnya enak bang di puncak gitu. Jadi kesimpulannya puncak itu seru bang. Seru. Tapi tetap harus dikontrol. Karena riding enak yang sesungguhnya itu ada di mana bang? Feeling dan kesiapan si ridersnya. Kesiapan motor? Juga dong. Kesiapan ban? Jelas kalau itu. Kesiapan apa lagi ya? Gue mau yang lucu apa ya? Banyakan ya. Udah ya. Untuk episode kali ini kayaknya cukup dulu mungkin ya bang. Cukup dulu gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang menarik bisa kita bahas untuk puncak. Iya. Cukup kita bahas di TikTok sama Instagram, makanya pantengin. Betul, tungguin nanti ya. Kita mau lagi istirahat apa mau lanjut? Istirahat dulu kayaknya bang. Capek ya? Mata lu agak ngantuk kayaknya juga. Emang gue suka gampang. Bangun ini gimana nih? Udah mandiri kok. Bisa gini sendiri. Oke, sobat FDR, kita udahin dulu ya karena kita mau istirahat. Ya, tetap nongkrong di Kopdar, Kopi Darat ala FDR. Rapin sendiri bang, kagak ada yang jaga villa. Iya, kita kan nyewa di sini. Nyewa kita. Mejanya nggak usah. Ini foto juga. Kursi. Yo, kembangnya jatuh. Beber.